Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan Anda. Saya Evan Jaya, saya kembali hadir untuk Anda. Kali ini saya akan meramalkan tentang 12 siklus kehidupan. Yang pertama saya akan mengambil untuk kamu orang yang bersio kelinci, ya. Nah, jadi situasi kondisi dalam perjalanan kehidupan kamu seperti apa? Pertama kita akan melihat dulu dari segi situasi kondisi yang akan kamu hadapkan dan perjalanan hidup kamu yang akan kamu jalankan. Terus yang ketiga, hasil pencapaian seperti apa yang akan didapatkannya. Nah, jadi teman-teman di sini untuk kamu orang bersio kelinci biasanya terkenal dengan orang yang dengan wataknya yang lemah lembut, ramah dan sopan santun, ya. Nah, jadi di sini ya kalau yang salah untuk kamu orang bersio kelinci lebih banyak melakukan sesuatu hal yang lebih penting dan mendapatkan sebuah kata prioritas dalam hidupnya gitu ya. Jadi ada sebuah kata tanggung jawab dan jiwa pelepasan yang cukup baik yang bisa dicapai dengan baik. Biasanya untuk orang sio kelinci, hoki rezeki peruntungan selalu mendapatkan yang terbaik ya. Nah, hoki rezeki peruntungan itu selalu mendapatkan sebuah tingginya sebuah hasil maksimal yang dicapai ya. Jadi untuk kamu orang sio kelinci itu biasanya terkenal dengan wibawa, santai tetapi pasti ya. Kamu orang bersio kelinci terkenal dengan watak yang cukup keras ya, keras kepala dan ego yang cukup tinggi, tetapi selalu melakukan yang terbaik dan selalu mengutamakan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Lalu bagaimana dengan kehidupan kamu? Situasi kondisi dan perjalanan hidup kamu yang akan kamu lalui di bulan November selama 1 bulan ke depan ya. Oke teman-teman, di sini kita akan langsung saja mengambil kartu pertama dengan pesan kartu tarot, pesan alam semesta ya. Pertama kita akan melihat dulu dari segi pertama situasi kondisi yang akan kamu hadapkan di bulan November selama 1 bulan ke depan. Pertama di sini ada kartu Touch ya, yang kedua ada kartu Child, yang ketiga adalah kartu Expectation ya. Nah, pertama dengan kartu Touch ini membentuk sebagai situasi kondisi yang akan kamu hadapkan adalah pertama dengan cara berpikir ya, memikirkan sesuatu secara rasional, memikirkan sesuatu untuk jalan yang terbaik, jalan resolusi kehidupan kamu seperti apa yang akan kamu sikapi. Nah, dengan banyak berpikir ya, ini memiliki sebuah sesuatu kartu yang banyak menarik perhatian ya. Bagaimana banyak memperhatikan seluk-beluknya kehidupan yang akan kamu sikapi. Jadi situasi kondisi yang kamu hadapkan seperti ini kalau yang saya lihat adalah sesuatu harapan, sesuatu yang akan kamu jalankan ya. Jadi kartu yang cukup bisa mempertimbangkan segala sesuatu, baik dari segi pendapat kamu, pemikiran orang lain, pendapat orang lain, ataupun pemikiran tentang suatu hubungan yang erat ya. Sedangkan di sini adalah sesuatu yang mungkin memulai hidup awal yang baru, memulai dalam perjalanan, mungkin dalam sesuatu yang memulai dalam sebuah hubungan yang cukup baik dalam mengambil sebuah keuntungan ya. Nah, jadi situasi kondisi yang kamu hadapkan di sini adalah sebuah pekerjaan yang baru, proyek yang baru, ataupun mewakili awal yang baru. Sesuatu hal yang baru yang akan kamu capai dalam waktu yang cukup dekat ya. Jadi di sini ada sesuatu yang mungkin bisa saja ada sesuatu yang bisa menggambarkan dalam sebuah ekspektasi. Ekspektasi kamu seperti apa? Ini ada sesuatu yang mungkin bisa kamu gambarkan dengan secara lebih detail. Pertama mengenai tentang ekspektasi. Ekspektasi kamu di sini, situasi yang akan kamu hadapkan di sini adalah mengatakan sebuah penjedaan. Kehidupan kamu di sini adalah sebuah masa tunggunya sebuah jalan, masa jedanya dalam melakukan rencana tujuan ya. Jadi tidak ada sebuah pergerakan yang maju dan mungkin lebih banyak melakukan sebuah waktu untuk dalam memikirkan segala-galanya, sabar tetapi tidak ada sesuatu tindakan yang akan kamu lakukan ya. Jadi situasi kondisi yang di bulan November ini kamu banyak bisa melakukan sesuatu hal dalam menunggu dalam waktu 3 bulan ke depan ya. Nah, jadi di sini ini mengatakan bahwa kamu harus bisa lebih banyak bersabar dalam mencapai tujuan kamu. Karena sebenarnya situasi yang lebih banyak kamu capai
itu lebih banyak bergantung pada dunia luar, dunia lingkungan sekitar ya. Nah, jadi menunjukkan bahwa sebuah kemitraan masih dalam sebuah penjedaan, menunggu dan bersabar ya. Jadi disarankan untuk lebih banyak tidak memaksakan sebuah kehendak, masalah, dan mungkin sesuatu hal yang terjadi pada waktu kamu ini adalah sebuah kesabaran dalam waktu 3 bulan ke depan ya. Nah, jadi pemikiran kamu untuk memulai hidup kamu awal yang baru ini memang membutuhkan waktu yang memang tidak cukup lama ya, tetapi kesabaran dalam waktu 3 bulan itu yang harus kamu hadapi ya. Nah, jadi memulai hidup kamu yang baru, ekspektasi kamu dalam cara berpikir kamu sangat bagus sekali, tetapi masih belum pada waktunya ya. Nah, jadi ibaratnya masih dalam waktu proses, tapi masih belum dalam apa yang akan kamu sikapi ya. Nah, jadi yang kamu jalankan masih tergolong penjedaan waktu ya. Bukannya tidak bagus, tetapi masih membutuhkan waktu yang dalam waktu 3 bulan lebih kurang ya. Jadi harus kamu sikapi dengan lebih matang dan lebih dewasa supaya nantinya yang akan datang tidak tergebu-gebu dalam memecahkan atau menghadapi setiap permasalahan yang ada ya. Jadi kamu udah cukup dimengerti apa yang harus kamu capai dan apa yang harus kamu sikapi dengan baik ya. Nah, terus yang kedua, kita akan melihat dulu bagaimana bentuk perjalanan hidup kamu yang akan kamu lalui ya. Pertama di sini ada satu kartu balancing act, field of dreams, education, magic string, metamorphosis ya. Nah, pertama di sini kita akan melihat dulu bentuk perjalanan hidup kamu yang akan kamu lalui di bulan November ya. Pertama di sini ada balancing act ya, usaha untuk bisa lebih banyak menyeimbangkan kehidupan kamu seperti apa ya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak bersikap tenang, nyaman dan aman ya. Jadi tidak perlu terlalu banyak berharap ataupun peduli dengan fluktuasi luar. Maksudnya di sini adalah lingkungan di sekitar kamu gitu ya. Apa yang kamu sikapi di sini adalah bentuk perjalanan dan bentuk rasa tanggung jawab kamu seperti apa, bagaimana akan kamu sikapi. Terus yang kedua, di sini adalah field of dreams, mengenai tentang sebuah impian kamu, sebuah harapan yang akan kamu capai dengan baik dan bisa diatur, bisa berjalan dengan semestinya. Karena kenapa di sini adalah lebih banyak mengenai tentang sebuah pemikiran, perasaan, sebuah keyakinan dan rasa percaya diri kamu yang kuat ya. Jadi di sini mengenai tentang sebuah niat hati yang tulus ya. Karena kenapa? Ini adalah usaha untuk cukup lebih banyak menyeimbangkan bagaimana kamu mengatur hidup kamu seperti apa adanya. Karena kenapa di sini juga ada sebagai bentuk pembelajaran hidup kamu. Sebagai pendidikan, sebagai usaha kerja keras kamu bagaimana kamu memberikan sebuah energi yang baik dalam apa yang harus kamu sikapi ya. Nah, jadi bagaikan adalah hidup adalah sebagai ladang dengan bentuk pembelajaran dan sebagai bentuk pengalaman ya. Jadi di sini ibaratnya di bulan November kamu harus lebih banyak belajar, banyak memiliki sebuah bentuk pengalaman yang baik. Karena bukan hanya sebagai pendidikan, bukan hanya sebagai pembelajaran, tetapi harus dipakai sebagai pupuk, sebagai pedoman bagaimana harus kamu sikapi dalam merencanakan segala sesuatunya. Usaha menyeimbangkan dan ada sesuatu yang mungkin harus kamu sikapi dalam meraih sebuah impian adalah bentuk pembelajaran hidup kamu, pengalaman dan pendidikan kamu seperti apa. Jadi untuk kamu orang bersio kelinci, ini ada satu hal lagi adalah mengenai tentang sebuah mujizat, sebuah berkat yang akan kamu sikapi. Itu semua berhubungan dengan kesadaran secara universal. Sadar diri, bangkitkan diri kamu secara seutuhnya dalam apa yang harus kamu sikapi dan apa yang harus kamu lakukan ya. Barulah kamu bisa melakukan sebuah bentuk perubahan, metamorfosis, dan sebagai kehidupan kamu apa yang akan kamu sikapi. Karena yang saya lihat di sini adalah proses perubahan yang cukup mendalam dan bisa mencapai sesuatu hal yang indah ya. Barulah kamu bisa lebih banyak berusaha menyeimbangkan segala sesuatunya dengan baik, dan apa yang harus kamu capai bisa menggapai apa yang menjadi kinerja dalam hidup kamu. Pembelajaran, pendidikan, dan sebuah bentuk pengalaman, usaha menyeimbangkan dan apa yang harus kamu capai, capailah dalam sebuah bentuk perubahan, maka segala sesuatunya akan tercapai dengan sendirinya. Ya. Nah, ini adalah bentuk perjalanan hidup kamu yang harus kamu sikapi di bulan November. Lalu bagaimana dengan
urutan yang terakhir untuk mengenai hasil pencapaian akhir di bulan November. Hasil pencapaian yang akan kamu sikapi, bagaimana akan kamu jalankan, dan apa yang harus kamu sikapi dengan baik. Pertama, ada satu mengatakan bahwa pertama, privilege lady, yang kedua, bad health, terus yang ketiga, great fortune, ya. Nah, di sini kita akan melihat dulu hasil akhir yang akan kamu capai di bulan November seperti apa, ya. Privilege lady mengenai tentang sebuah wanita istimewa, wanita yang mungkin sebagai dewa penolong ataupun sebagai wanita yang mungkin khusus untuk kamu dalam apa yang harus kamu sikapi, ya. Ini berarti mengenai tentang sebuah bentuk kesenangan, bentuk kreativitas, bentuk kemewahan, bentuk kehidupan yang baik, dan segala sesuatu yang indah di mata kamu, ya. Nah, jadi di sini ini kalau yang saya lihat ada sesuatu yang mungkin harus kamu sikapi dengan baik, ya. Kartu positif akan mendapatkan sesuatu hal yang mungkin mendapatkan sebuah kemakmuran dan kesejahteraan, bahkan sebuah kesehatan yang cukup baik, ya. Tapi di sini kalau yang saya lihat adalah sesuatu hal yang di sini disikapi dengan mungkin kehidupan kamu yang kurang bagus, ya. Karena di bulan November ini sesuatu hal yang akan menimpa kamu adalah sebuah kesehatan yang cukup memburuk, ya. Kesehatan yang cukup memberikan sesuatu yang kurang bisa membuat kamu itu bisa beristirahat dengan lebih tenang, ya. Karena yang saya lihat di sini adalah sesuatu hal yang mungkin lebih banyak untuk memperingatkan bahwa kamu lebih banyak, ya, jangan terlalu berusaha keras, tetapi jagalah kesehatan kamu lebih optimal. Dan yang harus kamu lakukan adalah sebuah perawatan. Sesuatu hal yang mungkin dalam masalah hubungan itu harus ditunda dulu karena sesuatu kemampuan yang cukup tidak bisa bertindak lebih mendalam. Jadi apa yang kamu capai dan apa yang kamu sikapi tidak memberikan sebuah efek yang cukup baik, ya. Nah, jadi di sini untuk kamu kartu Great Fortune itu sebenarnya sangat bagus sekali yang bisa harus kamu sikapi. Hanya saja keberuntungan besar ini, ya, ini sebenarnya nanti akan kamu dapatkan di mungkin secara bertahap di 3 bulan mendatang, ya. Jadi di sini yang akan saya lihat adalah mengenai kesabaran 3 tahun mendatang. Kesabaran 3 bulan, ya, bukan 3 tahun. Tapi di sini segala berkat dan sesuatu hal yang baik akan kamu sikapi dan akan kamu capai dengan sebuah kemenangan, keberuntungan cukup luar biasa, ya. Nah, jadi keberuntungan yang tak terduga ini akan didatangkan dalam bentuk perjalanan yang akan kamu sikapi, lebih banyak bisa memperkuat hidup kamu dengan segala bentuk peluang, ya. Peluang dalam bentuk masalah pekerjaan, peluang dalam segala bentuk kepuasan, dan hidup kamu dengan penilaian perspektif kamu yang cukup baru dan peningkatan dalam masalah hubungan yang baik, ya. Nah, jadi itu semuanya ada butuh proses. Jadi kamu jangan terlalu banyak memikirkan sesuatu yang terlalu panjang karena sesuatunya itu masih membutuhkan waktu yang cukup lama ataupun memang tidak sedikit, ya. Nah, jadi apapun yang kamu sikapi ini mengenai tentang sebuah kesenangan dan kemewahan, kesejahteraan ataupun sebagai kemakmuran. Jadi apa yang kamu sikapi dengan secara lebih sederhana. Jangan terlalu belak-belakan, ceroboh dalam mengambil keputusan, tetapi sikapilah maka sesuatunya akan didatangkan sesuatu hal yang cukup baik, ya. Nah, itulah untuk kamu orang yang bercok kelinci. Jadi kamu bisa menyikapi bagaimana yang harus kamu capai dan bagaimana yang harus kamu lakukan dengan baik supaya segala sesuatunya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, ya. Apa yang kamu jalankan di bulan November ini jangan terlalu capek, jangan terlalu frustasi, depresi memikirkan sesuatu, tetapi pikirkanlah hal-hal yang pasti, tetapi itulah yang nanti akan dibawa dalam sebuah kemakmuran, mensejahterakan diri kamu apa adanya, ya. Oke, teman-teman, di sini hanya itu saja yang bisa saya jelaskan bentuk gambaran. Nanti setelah ini nanti akan ada bentuk grafik, ya. Bagaimana bentuk tantangan, rintangan, dan hambatan, halangan, dan segala bentuk hoki rezeki akan kamu capai, itu nanti akan digambarkan dalam bentuk grafik, ya. Nah, jadi itulah yang nanti akan kamu sikapi dan akan kamu jalankan dengan sebaik-baiknya, ya. Oke, teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut, ya. Ada edisi harga paket promo di bulan November, untuk di bulan Oktober, ya. Jadi kamu bisa mengikuti harga terbaik ataupun mengikuti
harga yang bisa kamu capai dengan keinginan kamu ya. Oke teman-teman, jangan lupa Anda like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru. Saya Evan Jaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.